Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bertemu, beribadah kepada Tuhan. Kita akan dedikasikan waktu kita ini seutuhnya kepadanya. Dan biarkanlah seutuhnya Tuhan berdaulat atas waktu ini, sehingga fellowship yang indah kita bisa rasakan bersama dengan Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu Bapa. Saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami untuk beribadah kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau berkati rasa bakti kami yang kami mau tunjukkan kepadamu saat ini, melalui satu fellowship yang indah bersama denganmu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau berkati kami, baik yang ada di tempat ini, ataupun di tempat yang lain menikmati siaran ini. Pernaungan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus nyata atas setiap kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami mau pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Kerinduan kita senantiasa bersama dengannya. Kerinduan kita senantiasa dekat dengannya. Biarkanlah semakin hari semakin mendalam lagi. Karena satu kepercayaan, karena satu keyakinan bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah orang tua yang luar biasa, memberikan satu perhatian, memberikan satu pertolongan, perlindungan yang luar biasa kepada setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu, mari kita puji Dia. Kita naikkan satu pujian, Bapakku yang baik. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Ya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin lama ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu selalu ya Bapa. Karena pertolonganmu sungguh luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan kami umat tebusanmu. Oleh sebab itu Engkau Bapa kami yang baik, sungguh kami mengakui, kami mengaguminya. Dan biarkanlah saat ini Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini. Pernaungan kasih sayang-Mu nyata melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, biarkanlah fellowship yang indah kami boleh rasakan, kami boleh nikmati, sehingga berkat dari fellowship itu boleh meneguhkan, menguatkan kami selalu untuk senantiasa dekat denganmu, senantiasa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian tadi mengatakan, Bapakku yang baik. Saya selalu teringat manakala anak-anak kami tinggal pergi, ataupun bahkan sebelum hari atau waktu yang kami rencanakan untuk pergi meninggalkan rumah ke satu tempat pelayanan atau satu urusan tertentu, maka anak selalu mengatakan, Papa, Mama besok ada acara apa tidak? Papa, Mama besok mau pergi atau tidak? Selalu dipertanyakan hal itu. Dan kalau kami menjawabnya, ya besok kami mau pergi ke sana, ke sana, ke sana. Kemudian terus ditanya, berapa lama? Kemudian kami sampaikan durasi waktu yang kami perlukan untuk pergi ke satu tempat itu. Jangan lama-lama, segera pulang dan kembali bersama-sama dengan kami. Hal itu sedemikian diulang-ulang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu oleh anak-anak kami. Mereka selalu menanyakan hal itu kepada kami. Mungkin pada malam hari ataupun saat pagi hari setelah bangun pagi hari, mereka selalu bertanya hal itu kepada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa anak-anak kami selalu mempertanyakan hal ini kepada kami? Saya yakin dan percaya mereka semuanya sangat menikmati, mereka semuanya sangat merasakan bagaimana indahnya kebersamaan hidup di dalam satu keluarga, papa, mama, dan anak-anak. Mereka merasakan kehangatan yang luar biasa. Mereka merasakan satu kenyamanan yang luar biasa manakala ada di dekat orang tuanya. Oleh sebab itu selalu mereka bertanya, apakah besok papa mama pergi, berapa lama, dan jangan lama-lama pergi meninggalkan kami. Karena apa? Karena mereka memiliki pengalaman, karena mereka memiliki satu perasaan nyaman bersama-sama dengan orang tua mereka. Sehingga mereka selalu bertanya dan menanyakan hal itu kepada kami. Jangan lama-lama kalau pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dia adalah Bapa kita, Dia adalah orang tua kita, Dia adalah kekasih jiwa kita. Manakala pujian tadi mengatakan bahwa Engkau adalah Bapakku yang baik, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Ini adalah satu kerinduan.
Ini adalah satu hal yang senantiasa dirasakan, dinikmati oleh orang yang mempercayakan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Selalu rindu dekat, selalu rindu berada di hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, didasarkan apa? Pengalaman iman yang dihidupi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Di mana-mana kala kita mengatakan bahwa Dia adalah Bapa, kita adalah anak. Bukan hanya satu teori, bukan hanya satu pengakuan yang hanya di mulut saja, supaya orang lain ketahui bahwa kita adalah orang Kristen, KTP-nya Kristen, kita keturunan nenek moyang Kristen. Bukan hanya itu, tetapi ada satu pengalaman iman yang hidup dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita memiliki satu pengalaman hidup dalam tuntunan anugerahnya. Amin. Oleh sebab itu, minggu yang lalu kita telah melihat bagaimana menikmati perjamuan makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di kerajaan surga. Sesungguhnya iman seperti apa yang ada pada diri dan kehidupan mereka, sehingga firman-Nya mengatakan betapa indah orang yang bisa menikmati satu perjamuan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Iman seperti apa yang ditunjukkan oleh Abraham? Iman seperti apa yang ditunjukkan oleh Ishak? Iman seperti apa yang ditunjukkan oleh Yakub? Sehingga sangat bahagia sekali manakala seseorang berada di dalam kebersamaan perjamuan makan bersama mereka, Bapak-bapak orang beriman. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita, menikmatinya dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-21. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita akan baca Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan coba untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi di dalam pengalaman hidup iman mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi dalam kehidupan mereka dengan pengalaman iman mereka? Pada bagian yang pertama kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Adalah Abraham memiliki satu pengalaman iman tentang janji yang teruji. Bagaimana sikap dan tanggapan Abraham manakala menghadapi
satu janji yang Tuhan sampaikan itu diuji di dalam diri dan kehidupannya. Respon seperti apa, tanggapan seperti apa yang diberikan oleh Abraham kepada Allah yang telah berjanji ke dalam diri dan kehidupannya? Apa tanggapannya? Apa reaksinya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bagian ini disebutkan, kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca dalam kitab Kejadian, Bapak, Ibu akan memperoleh penggambaran yang sedemikian detail. Bagaimana Tuhan memanggil Abraham dari tanah kelahirannya, asal mulanya. Kemudian dibawa keluar dari daerah itu ke tanah yang Abraham sendiri belum ketahui. Di mana Tuhan mau menunjukkan, Abraham belum tahu. Dan berkelana di sana mengupayakan kehidupannya yang belum tentu masa depan yang dia bisa prediksikan secara manusia. Tetapi satu saat Tuhan berjanji kepada Abraham, karena manakala meninggalkan tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya, Abraham belum memiliki anak. Dan setelah sekian lama di tanah yang dimana Tuhan menuntun, Abraham pun juga belum memiliki satu keturunan. Tiba-tiba Tuhan memberikan satu janji. Dan mungkin secara manusia, seumpamanya hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi seorang Abraham pada saat itu, akan memberikan satu kelegaan yang luar biasa, akan memberikan satu kegembiraan, kegairahan yang luar biasa, manakala telah sedemikian lama waktu di mana Tuhan berjanji, Tuhan menuntun mereka sekalian keluar dari tanah tumpah darah, dan belum terjadi satu apapun. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan merupakan satu janji yang disediakan untuk Abraham, keluarganya, dan keturunannya ke depan. Ini bisa membuat Abraham bersemangat, bergairah, mengisi hari-hari di bawah panduan Tuhan. Tetapi suatu saat kita melihat bahwa janji itu mengalami satu ujian di dalam kehidupan Abraham. Respon dan tanggapan seperti apa? Padahal janji itu adalah satu janji yang sangat menggembirakan, sangat memberi satu motivasi bagi diri dan kehidupan keluarga Abraham dan istrinya, bahwa akan mendapatkan satu keturunan, dan bahkan keturunan itu akan seperti pasir di laut, lebih daripada itu. Dan satu saat janji itu teruji, mengalami satu ujian. Respon dan tanggapan seperti apa setelah hadir seorang anak yang bernama Ishak? Ishak diminta oleh Tuhan, persembahkanlah anakmu, korbankanlah anakmu. Respon dan tanggapan seperti apa? Kalau mungkin kita menjadi Abraham pada saat itu, mungkin kita bisa memberikan satu ekspresi dan tanggapan yang berlainan di antara satu dan yang lainnya. Kita bisa memberikan ekspresi tanggapan yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Saya bisa memberikan tanggapan yang berbeda, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan satu tanggapan yang berbeda. Manakala satu janji yang telah Tuhan berikan, kemudian ada satu ujian di mana Tuhan meminta untuk anak itu dikorbankan. Pastilah akan ada satu ekspresi yang berlainan di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, seumpamanya kita menjadi seorang Abraham pada saat itu. Tetapi tanggapan seperti apa yang diberikan oleh Abraham adalah tanggapan yang bersifat positif.
janji itu Tuhan yang memberi. Maka Abraham memiliki satu keyakinan. Abraham berpikir secara positif, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang berkehendak untuk mewujud nyatakan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu, kalau seandainya saat ini aku memberikan anakku Ishak untuk dikorbankan, aku sangat yakin dan percaya Tuhan pun yang berkuasa atas kebangkitan akan membangkitkannya kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat janji Abraham diuji, Abraham sungguh sangat hanya memiliki satu pemikiran positif. Janji itu dari Tuhan. Tuhan yang menggenapi. Dan Tuhanlah pasti yang berdaulat. Tuhanlah yang pasti yang berkuasa untuk tetap eksistensi dalam perwujudan janji yang disampaikan kepada Abraham secara khusus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya, mempercayakan hidup kepada Tuhan, banyak sekali klaim-klaim janji yang kita bisa dapatkan manakala kita menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Janji damai sejahtera, janji penyertaan, janji tentang adanya satu harapan yang pasti. Semua kita bisa dapatkan manakala kita menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan itu bisa memberikan satu kelegaan, itu bisa memberikan satu motivasi, itu bisa memberikan satu dorongan untuk kita terus berharap, berserah kepadanya, bergantung seutuhnya kepadanya. Tetapi bagaimana respon tanggapan yang terjadi di dalam diri dan kehidupan kita sebagai orang yang menggantungkan, memasrahkan hidup kepada Tuhan? Manakala kita mencoba untuk menikmati atau hidup di dalam janji Tuhan, dan manakala janji itu diperhadapkan dengan satu ujian, respon seperti apa? Tanggapan seperti apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Masih bisakah kita berpikir secara positif seperti apa yang ada dalam diri dan benak Abraham manakala mendapatkan satu ujian terhadap perwujudan janji yang Tuhan berikan kepadanya? Apakah masih ada satu pikiran positif di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan berdaulat atas janji dan realisasi janji yang Tuhan berikan kepada setiap umat yang bergantung kepadanya? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk orang patah hati dengan Tuhan. Tidak ada alasan orang undur dari hadapan Tuhan, karena Tuhan berdaulat atas janji dan pengenapannya. Yakin dan percayalah, kalau kita mengatakan bahwa Abraham adalah bapak kita, bapak orang percaya, maka biarkanlah teladan iman yang disampaikannya kepada kita semuanya, biarkanlah kita boleh ikuti. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, situasi kondisi seperti apapun yang kita alami saat ini, yakin dan percayalah, firman Tuhan yang berisi berbagai macam janji dan penyertaan Tuhan, mari kita sikapi dengan sikap iman positif, sehingga keyakinan kita tidak akan terkecewakan karena merasa kita ternodai, kita tersakiti karena menunggu atau janji Tuhan itu teruji, mengalami ujian di dalam hidup. Oleh sebab itu, berpikirlah positif,
seperti Abraham, manakala diperhadapkan janji imannya dengan satu ujian dan tantangan, tetap berpikir positif, tetap berpikir, tetap berkeyakinan bahwa Bapa adalah berdaulat atas janji dan penggenapan janjinya. Amin. Satu hal pertama. Kemudian pada bagian yang kedua, kita melihat bagaimana pengalaman Ishak. Bagaimana pengalaman iman Ishak. Ishak adalah seorang tokoh iman juga. Apa yang kita bisa lihat? Maka apa yang disampaikan oleh Abraham sebagai bapaknya, sebagai orang tuanya, yang memberikan arahan-arahan kepada Ishak tentang bagaimana kebergantungannya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan meminta supaya Abraham keluar dari tanah nenek moyangnya. Bagaimana tuntunan dan penyertaan itu disampaikan kepada Ishak. Kemudian juga bagaimana pengalaman Abraham manakala diperhadapkan dengan satu pembagian daerah dengan Lot keponakannya yang ikut serta dengannya. Maka Abraham menceritakan kisah itu juga kepada anaknya yang bernama Ishak. Silakan kamu pilih. Karena aku berikan kesempatan yang pertama untuk memilih. Hai Lot keponakanku. Dan apa yang terjadi? Lot memilih daerah yang subur. Lot memilih secara jasmani. Daerah itu adalah daerah yang subur. Oleh sebab itu, karena engkau memberi kesempatan pertama untuk aku memilih, ya Bapakku Abraham, maka aku memilih tempat atau daerah yang subur. Maka dipersilakan. Silakan Lot. Kamu ke daerah sana. Aku tak ke daerah sana. Silakan kamu ke daerah yang subur secara kasat mata itu. Silakan kamu bercocok tanam di sana. Kamu berkembang biak di sana. Dan biarkanlah, nikmatilah kesuburan daerah itu. Dipersilakan. Kemudian Abraham menggarap daerah yang kelihatannya gersang. Diterima. Kemudian manakala Lot berteriak minta tolong kepada Abraham, maka Abraham pun juga menolong Lot, yang mana Lot dikeroyok banyak orang, tetapi Abraham berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya Lot mendapatkan satu pertolongan yang daripada Tuhan. Kisah-kisah demikian ini disampaikan kepada Ishak. Pengalaman imannya, pengalaman kebergantungannya kepada Tuhan sebagai bapaknya, Abraham sampaikan kepada Ishak. Itu Ishak cerna, itu Ishak pahami, itu Ishak mengerti bahwa bapakku Abraham punya pengalaman iman yang luar biasa. Hal yang baik, hal yang positif, tidak masalah. Tetapi manakala Ishak tersendiri menjadi satu bagian dari ujian iman Abraham, apa yang terbersit di dalam dian kehidupannya? Manakala Ishak diajak oleh Abraham mau dipersembahkan, mau dikorbankan, apa yang terjadi? Manakala Ishak di satu tempat, di mana tempat itu yang disuruh dianjurkan oleh Tuhan kepada Abraham supaya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, dan Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak, semuanya sudah tersedia, kayu sudah tersusun semuanya, dan api untuk menyalakannya sudah siap. Maka di manakah
korbannya yang telah disediakan Tuhan itu. Maka Abraham dengan keyakinan menjawab, Tuhan yang akan menyediakan korban itu. Lama ditunggu-tunggu tidak muncul. Apa yang terjadi? Kemudian Abraham yang mengetahui bahwa sesungguhnya Ishaklah yang diminta oleh Tuhan, maka Ishak ditaruh di atas tumpukan kayu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ishak, seorang anak yang telah mendengar berbagai macam kisah perjalanan hidup bergantung kepada Tuhan yang dimiliki oleh Abraham bapaknya. Tetapi manakala Abraham ditanya oleh Ishak anaknya, di mana korban yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Tetapi tiba-tiba Abraham mengangkat dirinya untuk ditaruh di atas tumpukan kayu bakar sebagai satu persembahan kepada Tuhan. Maka apa yang ada di dalam benak pemikiran Ishak anaknya? Apakah Ishak memberontak? Ishak tidak memberontak. Ishak tidak meronta. Manakala Ishak mau diangkat oleh Abraham, apakah Ishak banyak tanya? Tidak. Ishak tidak banyak tanya. Ishak bahkan tidak meronta dan memberontak kepada Abraham manakala akan diangkat dan bahkan ditaruh di atas tumpukan kayu bakar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pemberontakan yang ditimbulkan oleh Ishak, anak Abraham. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita melihat bahwa tidak ada sakit hati yang ada dalam kehidupan Ishak. Setelah peristiwa itu lalu, setelah peristiwa itu lewat, tidak ada satu rasa sakit hati. Tidak ada satu rasa meragukan kepercayaan yang dimiliki oleh Abraham bapaknya. Tidak pernah meragukan kepercayaan Abraham yang dikisahkan kepada Ishak anaknya. Ishak tidak meragukan. Meskipun pada saat itu sempat dinaikkan ke atas kayu bakar itu dan siap untuk dibakar. Tetapi pada saat detik-detik terakhir, apa yang terjadi? Tuhan berkata, Abraham, sudah cukup. Aku telah mengerti, aku telah mengetahui bagaimana imanmu, bagaimana kebergantunganmu kepadamu, bagaimana engkau melihat tentang kedaulatan janji ataupun penggenapan janji Allah kepadamu. Aku telah melihat bahwa engkau lebih setia kepadaku, engkau lebih melihat kepadaku daripada apa yang dilihat oleh matamu tentang dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak tidak merasa ragu. Setelah kejadian itu lalu, kejadian itu lewat, apa yang terjadi dalam diri dan kehidupan Ishak, bahkan sampai pada usia tuanya, maka apapun itu, berbagai macam kisah yang kita bisa dapatkan di dalam kitab Kejadian, maka kita melihat bahwa Ishak memiliki visi ke depan. Ishak memiliki pandangan ke depan. Inilah yang membuat dirinya tidak sakit hati. Inilah yang membuat dirinya tidak meragukan iman yang dikisahkan oleh Abraham. Kamu melakukan ini, melakukan itu. Bagaimana seseorang harus menaruh kepercayaannya kepada Tuhan.
Dia tidak pernah meragukannya. Bahkan dalam perjalanan hidupnya, manakala dia harus menggali banyak sumur, karena manakala ternaknya membutuhkan air minum, maka dia menggali sumur, diminta oleh orang lain, dikasihkan. Kemudian menggali sumur yang lainnya lagi, diminta oleh orang lain, dikasihkan. Mengalah, tetapi tetap berusaha dalam diri kehidupan Ishak. Mengalah dan tetap berusaha membuat sumur. Diminta orang, diserahkan. Membuat sumur yang lainnya, diminta orang, diserahkan. Ada satu teladan yang disampaikan oleh Abraham. Manakala Abraham meminta si Lot untuk memilih bagian terlebih dahulu, maka Abraham mengalah. Silakan kamu ambil di sana. Demikian juga dalam kehidupan Ishak. Dia juga orang yang ngalah, tetapi juga berusaha. Kenapa hal itu ada di dalam kehidupan Ishak? Adalah karena Ishak melihat jauh ke depan, memandang jauh ke depan imannya. Dia tetap berserah, berharap kepada Tuhan. Dia tidak sakit hati terhadap orang tuanya. Dia tidak pernah meragukan iman yang disampaikan oleh orang tuanya kepada dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diri dan kehidupan kita mungkin atau bahkan seringkali menghadapi satu ujian dan tantangan hidup. Kehidupan kita seringkali dipertaruhkan. Kenyamanan kita seringkali dipertaruhkan. Karena iman percaya kepada Tuhan. Siapapun yang kita punyai, apapun yang kita punyai, seringkali diperhadapkan dengan satu pertarungan perjuangan iman. Maka jangan kecewa, patah hati, jangan putus asa. Teladan yang diberikan oleh Ishak sebagai salah seorang tokoh orang beriman, dia tetap melihat ke depan. Meskipun dia memiliki satu pengalaman-pengalaman yang mungkin ada alasan untuk dia pahit, tetapi dia mengatakan, aku melihat jauh ke depan tentang bagaimana pertolongan Tuhan. Sehingga Ishak memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Dia memberikan berkat itu. Berkat Abraham yang dia terima, dia sampaikan kepada anak-anaknya, kepada Ishak dan Yakub, kepada Yakub dan Esau, maaf. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarkanlah bagaimana perjuangan kehidupan iman kita saat ini. Maka jangan kotori dengan kekecewaan, pahit hati, kecemasan, kegundah-gulanaan yang terus-menerus. Tetapi biarkanlah kita memandang jauh ke depan, seperti yang dirasakan oleh Ishak. Terus mencurahkan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena Ishak melihat jauh ke depan. Kemudian bagian yang ketiga, pengalaman iman seperti apa yang dimiliki oleh Yakub sehingga
menjadi berbahagia orang yang menikmati perjamuan bersamanya di surga. Pada ayat yang ke-21 di sana disebutkan bahwa karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Terus, apa yang telah diberikan oleh orang tuanya yaitu Ishak. Ishak mendapatkan berkat dari Abraham. Jadi Abraham memberikan berkat kepada Ishak, Ishak memberikan kepada Yakub, kemudian tidak hanya berhenti kepada Yakub saja, tetapi pada bagian ini dikisahkan bahwa Yakub meneruskan berkat yang diterima oleh Ishak bapaknya dari Abraham itu diturunkan, dicurahkan kepada kedua anak Yusuf yang bernama Efraim dan Manasye. Di mana Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mencermati lebih lanjut, mempelajari lebih lanjut, maka keturunan Efraim akan sampai kepada Yesus yang kita percayai menjadi sang juru selamat itu untuk dunia ini. Oleh sebab itu kita melihat bahwasanya bukan keperihan di dalam tokoh-tokoh iman ini menikmati perjalanan hidupnya bersama Tuhan, karena sesungguhnya kalau Bapak Ibu Saudara melihat bukan satu hal yang enak-enak saja tokoh-tokoh iman ini melewati perjalanan hidupnya, tetapi pahit getir dirasakan oleh mereka. Tetapi penulis kitab surat Ibrani ini mengekspos, mengisahkan kembali, menyampaikan kepada orang-orang Israel dan juga kepada kita sekalian pada saat ini bahwa mereka punya pengalaman iman. Dan apa yang mereka lihat adalah bahwasanya mereka semua melihat jauh ke depan urgensi dari berkat Abraham itu. Abraham mendapat berkat dari Allah, janji dan pengenapannya ya dari Allah, kemudian disampaikan kepada Ishak. Ishak disampaikan kepada Yakub dan juga sampai kepada kita sekalian saat ini dalam pengenapan kehadiran Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang ada dalam kehidupan tokoh-tokoh ini adalah melihat jauh ke depan. Mereka tahu, mereka memahami sehingga meneruskan berkat-berkat itu. Dan saat ini sampai kepada kita sekalian. Kalau pengalaman bapak-bapak beriman itu tidak tersakiti oleh, tidak tergores oleh adanya kepahitan dalam hidup mereka, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang mungkin ada dalam kehidupan mereka, tetapi semuanya itu diabaikan, semuanya itu dikalahkan karena mereka melihat bahwa janji Tuhan, iya dan amin. Janji Tuhan, iya dan amin itu karena Tuhan yang berdaulat. Dan mereka semuanya menangkap bahwa janji Tuhan yang iya dan amin itu jauh ke depan. Dan mereka tidak memikirkan, mereka tidak mengedepankan keegoisan mereka, kenyamanan mereka pada saat itu, sehingga mereka undur dari hadapan Tuhan. Tidak, tetapi sebaliknya mereka menunjukkan keyakinan mereka, kekokohan mereka, bergantung berserah kepada Tuhan. Itulah sebabnya mengapa orang berbahagia manakala berhadapan di perjamuan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Karena mereka semuanya telah menang di dalam perjuangan ujian imannya kepada Allah. Maka kalau kita mau bersama-sama dengan Abraham menikmati perjamuan itu, maka hadapilah tantangan ujian iman itu
dengan melihat kedaulatan Allah, dengan melihat ke depan bahwa Tuhan senantiasa serta dengan kita. Amin. Apapun kondisi dan keadaan kita saat ini, teruslah bergantung kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita undur. Pengalaman iman, tokoh-tokoh iman yang luar biasa telah kita bisa lihat di dalam Alkitab ini. Oleh sebab itu, terus maju di dalam Tuhan, beribadah kepadanya, layani Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini biarkanlah firman-Mu termuteret, terpatri dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kenyamanan, kedamaian dalam kebergantungan kami kepadamu. Manakala kami mengakui Engkau sebagai Bapa kami adalah anak-Mu. Biarlah kehidupan yang hangat boleh terjadi dalam kehidupan kami, umat tebusan. Baik rekan-rekan kami yang di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini, Tuhan Engkau menolong serta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Engkau memberkati terus bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, yang terus mengupayakan kebaikan-kebaikan bagi negeri kami. Kesejahteraan yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan keharmonisan hubungan, yang berkaitan dengan perekonomian. Tuhan Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara ini, presiden, wakil presiden, menteri kabinet, anggota dewan, majelis perwakilan rakyat, bahkan gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, dan kejaksaan, kehakiman, pernaungan kasih yang nyata atas mereka, yang senantiasa mengupayakan kebaikan bagi negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan berkati mereka sekalian. Kami juga berdoa untuk kami sekalian. Seminggu yang akan kami lalui tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkanlah kami tetap berserah, berharap hanya kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh meminta, kami sungguh mengharap belas kasihan dan campur tangan-Mu itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita, dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nikmati keindahan bersama dengan Bapa yang adalah orang tua kita. Salam.